Oke baik, kali ini aku ingin sedikit sharing ke kamu dan aku rasa informasi ini cukup penting juga buat kamu ketahui, apalagi kamu yang awam juga. Dan ya, ini pelajaran buat aku pribadi untuk hari ini soal menggunakan exchange OKX ya. Nah, tadi Mimpai kan listing ya di OKX dan kamu bisa lihat di sini untuk waktu listingnya itu tadi pukul 20 malam di waktu daerahku, dan untuk di Jakarta kalau nggak salah ya di pukul 19 lah, intinya seperti itu. Dan biasanya kan aku pada saat ingin menjual hasil garapan airdropku itu pasti langsung market order atau order pasar lah. Tapi di sini pada saat aku mencoba memilih itu nggak bisa sama sekali, yang ada cuma order limit. Nah, aku bingung, aku bertanya-tanya kira-kira ini kenapa? Apakah OKX-nya ngebug atau gimana? Dan ternyata kalau di OKX itu sebelum pelistingannya atau secara resmi untuk pasarnya bisa diakses atau dibuka, itu mereka mengadakan yang namanya tahap call action. Kamu bisa lihat di situ, Anda bisa memasang atau membatalkan order limit. Order limit akan dieksekusi setelah call auction berakhir, ketika pasar sudah secara resmi dibuka. Dan ternyata ya, kenapa nggak bisa pilih market order atau order pasar tadi, soalnya mereka baru ada di tahap yang namanya call auction. Ini baru pertama kali aku pribadi dapatkan. Kalau di exchange yang lain, kalau listingnya listing aja, hingga langsung dijual seperti itu, nggak ada yang namanya tahap-tahap seperti ini. Dan ya intinya ini pelajaran penting buat aku pribadi dan tentunya wajib kamu untuk mengetahuinya juga di sini, oke? Nah, kamu bisa lihat di sini, ini perhitungan mundur 5 menit sebelum pasar secara resmi dibuka. Pantas saja untuk di exchange budget tadi itu pada saat aku membukanya masih perhitungan mundur seperti ini. Padahal di OKX sendiri itu sejam sebelumnya itu sudah listing duluan. Ternyata mereka baru di tahap call auction dan barulah nanti pada saat hitungan mundur ini selesai pasarnya secara resmi dibuka. Ternyata seperti itu. Barulah tadi pada saat hitungan mundurnya selesai, beneran aja order pasar di sini sudah bisa kita pilih dan ya aku langsung memilihnya tadi. Dan kamu bisa lihat di bawah ini adalah token Mimpaiku 368 dan kamu bisa lihat harganya cuma 17.600 sekian. Ternyata ini kenapa segini? Soalnya itu masih di tahap call action. Itu yang sempat membingungkan aku pribadi, soalnya kalau dipikir dengan harga pre-marketnya itu harusnya nggak dapat segini, dan ternyata memang belum marketnya dibuka secara resmi. Itulah kenapa harganya tadi seperti ini. Dan barulah tadi ketika pasarnya sudah resmi dibuka, kita ada pilihan order pasar atau market order, langsung aku pilih dan langsung aku jual semua token Mimpaiku. Kurang lebih dapatlah USDT 5,9 USDT. Ini yang aku pribadi dapatkan dan kalau dirupiahin itu cuma dapat 94.000. Lumayan dengan modal 6 star doang untuk di Mimpainya. Dan seperti yang kamu lihat di sini, total token Mimpaiku sisa segitu doang dan sekarang berpindah ke USDT. Tadi kurang lebih kalau dilihat harganya 17.000 doang pada saat sebelum pasarnya secara resmi dibuka, dan setelah secara resmi dibuka itu barulah muncul harga aslinya yang bisa aku tunjukkan ke kamu di sini dalam bentuk USDT, tentunya 5,9 USDT. Ini hampir 6 ya, dan totalnya 94.000. Dengan jumlah token yang tergolong sedikit tadi itu, harusnya aku dapat 400 sekian token di aplikasi Mimpainya. Hanya saja potong gas fee pada saat kirim ke OKX Exchange itu cukup tinggi, sampai 75 token seperti itu, so dapatlah 360 sekian token tadi yang masuk di walletku atau di account exchange OKX-ku. Dan ya di sini intinya aku masih tetap untung ya, meskipun mungkin buat kamu ini nggak banyak atau nggak seberapa, tapi yang namanya keuntungan, kata Bro Kalimasada, sekecil apapun keuntungannya itu masih lebih baik ketimbang loss. Intinya kurang lebihnya seperti itu. Dan ya, intinya seperti itu teman-teman. Jadi fitur di OKX tadi ternyata pada saat ada token baru yang listing, ternyata sebelum pasarnya dibuka itu mereka ada tahap yang namanya call action. Mungkin aku aja di sini yang baru dapat, teman-teman mungkin yang lain yang udah pro sudah lama mengetahui hal itu, tapi ya di sini kita belajar bareng-bareng lah. Intinya di sini aku nggak mau sok-sokan banyak tahu seperti itu. Pokoknya hal yang aku
dapatkan, ilmu yang aku pribadi dapat, sebisa mungkin bakal aku share di sini buat kita sama-sama berkembang bareng, intinya seperti itu. Oke, baik, semoga video ini bermanfaat dan buat kamu yang menyukai informasi semacam ini atau kalau kamu ada tambahan, silahkan follow dulu akun ini dan juga silahkan tulis tambahan kamu di kolom komentar di sini. Dan ya, aku ucapkan terima kasih sudah menyimak. Ini tentunya ilmu baru lagi, terutama paling enggak buat aku pribadi lah.